kita akan membahas mengenai metode penelitian bisnis. Kita awali dulu paling mudah dengan overview atau gambaran secara keseluruhan. Nantinya Anda itu di mata kuliah ini membahas tentang apa saja. Nah, ini saya sudah membuka file untuk silabusnya. Jadi gini Mas dan Mbak, kalau kita ketemu di mata kuliah ini, ada yang namanya capaian pembelajaran lulusan. Dalam artian apa? Anda sebagai mahasiswa di bidang ekonomi, manajemen, dan bisnis, itu nantinya diharapkan bisa berpikir secara kritis dan memberikan solusi pada permasalahan di bidang ilmu manajemen dan bisnis. Nah, kemudian nantinya Anda juga diharapkan mampu menggunakan alat dalam pengambilan keputusan bisnis untuk memecahkan permasalahan organisasi atau perusahaan. Nah, yang terakhir, Anda bisa menggunakan metode penelitian dengan tepat serta memanfaatkan big data untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi setelah nantinya Anda di pertemuan ke-16 selesai tuntas mengikuti perkuliahan ini, ya 3 kompetensi ini yang diharapkan nantinya Anda miliki, yang nantinya bisa menjadi Anda bekal untuk masuk ke mata kuliah di semester-semester berikutnya. Nah, untuk mencapai 3 tujuan utama ini, kita akan memahami dan menjelaskan beberapa hal, yaitu berkaitan dengan konsep, tahapan penelitian, serta proses dari penelitian bisnis itu sendiri. Kemudian, Anda nanti juga diharapkan mampu memahami dan memilih desain penelitian yang tepat, ya. Kemudian, instrumen penelitian, kemudian metode pengumpulan data penelitian, kemudian mengolah data yang sesuai, kemudian dengan menganalisis data dan menyusun laporan hasil penelitian. Jangan khawatir kalau Anda masih merasa asing dengan beberapa istilah ini, karena ini memang hal yang wajar karena baru pertama kali Anda temui di semester ini berkaitan dengan penelitian. Kalau yang paling dekat dengan kehidupan mahasiswa, kalau penelitian itu ya skripsi mungkin ya. Kalau Anda pernah membantu mengisi kuesioner untuk penelitian kakak tingkat atau orang-orang yang Anda kenal, nah itu bagian dari proses penelitian. Kemudian untuk deskripsi mata kuliahnya itu sendiri kurang lebih sama dengan yang saya sampaikan di awal. Jadi ini berisi dengan pembahasan mengenai pengetahuan, mengenai konsep penelitian bisnis dan bagaimana cara kita untuk melakukan penelitian dengan baik dan benar, ya. Khususnya di bidang Anda saat ini, yaitu manajemen dan bisnis. Jadi Anda mulai dari konsep dan tahapan itu harus dipelajari, kemudian prosesnya seperti apa, desain penelitiannya seperti apa, sampai yang terakhir, cara membuat pelaporan hasil penelitian itu nanti seperti apa. Nah, pelaporan hasil penelitian inilah yang biasa dikenal dengan istilah skripsi mungkin kalau di mahasiswa. Nah, mahasiswa nanti mengerjakan skripsi dan melakukan ujian skripsi untuk memperoleh gelar sebagai sarjana manajemen. Oleh karena itu, diharapkan mata kuliah ini bisa memberikan bekal bagi Anda sebagai mahasiswa dalam melakukan penelitian untuk skripsi maupun mungkin untuk penelitian yang lain. Misalkan Anda ada yang berminat untuk lulus lewat jalur publikasi ilmiah. Nah, itu beda. Tidak harus menunggu skripsi selesai atau tidak harus menunggu semester 7 atau 8. Mungkin setelah Anda selesai mata kuliah ini, Anda sudah punya draft artikel penelitian yang siap untuk diolah lebih lanjut menjadi sebuah laporan penelitian. Nah, dengan begitu Anda bisa punya tabungan draft artikel yang nantinya bisa dipublikasikan. Nah, itu kan juga bisa untuk syarat lulus ya. Nah, atau bisa juga kalau memang di antara Anda tidak ada yang berminat untuk lulus lewat jalur skripsi. Nah, jangan khawatir, di Fakultas Ekonomi itu kan ada beberapa pilihan yang fleksibel ya. Di luar skripsi ada jalur publikasi ilmiah, ada juga yang terakhir jalur yang berkaitan dengan analisis bisnis. Jadi Anda membuat laporan bisnis yang sudah Anda jalankan dalam periode waktu tertentu. Nah, itu nanti yang nguji Pak Yopi kalau itu. Kalau daftar referensinya yang wajib Anda gunakan itu cuma ada 1 buku. Jadi ini ada bukunya Sekaran dan Pugi tahun 2017, metode penelitian untuk bisnis. Ada buku 1 dan buku 2. Kemudian di luar itu, saya juga sudah membuat YouTube channel khusus untuk membantu mahasiswa menyusun skripsi. Ini ada linknya, nanti Anda bisa masuk ke sini. Kemudian ada juga draft template review artikel ilmiah yang sudah saya buat sebagai acuan Anda untuk memilih topik penelitian yang tepat berdasarkan sumber-sumber yang Anda peroleh dari internet. Kemudian ada juga berbagai contoh artikel ilmiah yang nantinya akan kita diskusikan lebih lanjut. Nah, kalau untuk tahapannya nanti di pertemuan pertama yaitu hari ini, itu kita membahas gambaran umum dari kuliah ini. Ini sedang kita lakukan ya. Nah, nanti setelah itu Anda sudah mulai masuk ke sesi diskusi kelompok. Nah, makanya kemarin saya bagi menjadi 4 kelompok karena nantinya akan ada
8 sesi pertemuan yang melibatkan sesi presentasi kelompok. Jadi ada kelompok 1, 2, 3, 4, kemudian dibalik lagi 1, 2, 3, 4 selama 2 kali presentasi untuk sesi kelompok, kemudian nanti juga ada sesi khusus untuk presentasi individu. Untuk yang pertemuan kedua, ini sudah mulai presentasi kelompok, jadi kelompok pertama mohon disiapkan terkait dengan referensi pertama, yaitu buku Sekaran tadi. Buku yang pertama, bab pertama, itu berkaitan dengan pengantar penelitian. Nanti presentasinya bisa offline maupun online ya, tergantung situasi dan kondisi minggu depan. Kemudian setelah itu memahami bidang masalah yang luas dan menentukan rumusan masalah. Itu nanti kelompok kedua masih menggunakan buku 1 dari Sekaran bab 3. Kemudian pertemuan keempat, kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis, kelompok ketiga. Kemudian setelah itu memahami dan menjelaskan metode pengumpulan data kualitatif, ada wawancara dan observasi. Ini ada buku 1, tapi babnya ada 2, bab 7 dan 8, karena isinya nggak begitu banyak, jadi saya gabung. Kemudian setelah itu ada metode penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner, itu dari referensi Sekaran, buku 1, bab 9. Nah, setelah itu di sini akan ada sesi presentasi kelompok yang sifatnya itu bersamaan. Karena apa? Nantinya akan giliran per kelompok untuk menjelaskan review artikel ilmiah masing-masing. Jadi per kelompok dulu. Nah, setelah itu akan ada evaluasi dari dosen. Kalau itu sudah selesai, harapannya Anda sudah punya gambaran yang jelas terkait dengan bagaimana sih cara melakukan review artikel ilmiah. Nah, dengan begitu kita masuk ke ujian tengah semester. Itu sudah ada penugasan individu untuk review artikel ilmiah. Karena di pertemuan sebelumnya, di pertemuan ke-7 itu kita sudah mendiskusikan secara berkelompok. Setelah itu Anda dapat gambaran, baru mencoba untuk melakukan pengujian secara individu, membuat review artikel ilmiah. Jadi supaya saya tahu pemahaman masing-masing mahasiswa itu sejauh mana sih terkait dengan mata kuliah ini selama setengah semester yang sudah berjalan. Nah, setelah itu masuk ke pertemuan setelah UTS, itu sudah mulai presentasi kelompok lagi, definisi operasional dan pengukuran, ada juga penentuan populasi sampel, kemudian terkait dengan metode penelitian menggunakan data kuantitatif, itu berbasis pengujian hipotesis, kemudian diikuti dengan analisis data kualitatif. Ini berarti kelompok keempat maju yang kedua kalinya selesai. Setelah itu masuk ke presentasi individu. Jadi Anda sudah punya draft artikel penelitian harapannya nanti ketika sudah masuk pertemuan ke-13. Nah, bahannya dari mana? Dari artikel yang sudah Anda review di tahap UTS dulu. Nah, Anda di UTS itu sudah bisa mereview sebuah artikel, Anda sudah bisa memperoleh gambaran. Nantinya skripsi saya kalau menggunakan artikel ini sebagai acuan, kira-kira akan dibuat seperti apa. Nah, itu Anda mulai menyusun outline penelitian di sini. Jadi outline itu semacam draft atau rancangan kasar lah dari sebuah proposal skripsi. Jadi tidak proposal skripsi secara penuh. Ini hanya sekedar gambaran awal aja. Intinya supaya Anda bisa punya gambaran. Nantinya kalau tertarik untuk melanjutkan ke jalur penelitian atau publikasi, nantinya outline penelitian ini yang bisa Anda gunakan sebagai bahan baku dasar. Pertemuan ke-14 juga sama, pembahasan outline penelitian karena kan sifatnya presentasi individu. Jadi mungkin nanti belum tentu mampu satu kelas ke cover semua, tapi kita usahakan sebanyak mungkin yang bisa presentasi langsung. Sisanya akan saya berikan feedback dalam bentuk online. Jadi nanti saya review, saya kirimkan hasil reviewnya yang sudah kalian kerjakan, outline penelitian individunya. Nah, hal yang sama juga berlaku di pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir. Nah, nantinya puncaknya di ujian akhir semester itu ada tes tertulis dan juga esai, dan juga Anda mengumpulkan tugas hasil revisi outline penelitian. Itu tadi berkaitan dengan silabus atau overview gambaran umum dari mata kuliah ini. Nah, nantinya Anda bisa mempelajari lebih lanjut kalau pas waktunya longgar bisa melihat di YouTube yang sudah saya susun. Ini banyak digunakan oleh kakak tingkat Anda ketika bimbingan skripsi ya. Di sini ada beberapa artikel, 73 video ya, kurang lebih. Itu semua berkaitan dengan skripsi mahasiswa. Secara spesifik mahasiswa di program studi manajemen ya. Jadi di situ ada juga playlist yang bisa Anda pelajari sesuai dengan kebutuhan. Kalau Anda mulai masuk ke bab 1 skripsi berarti sebelumnya awal dari review artikel, Anda bisa cek di playlist review. Kemudian setelah itu kalau sudah mulai menyusun bab 1 berarti di bab 1 skripsi, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Kemudian di situ juga ada olah data skripsi dan serba-serbi skripsi. Ini berkaitan dengan sharing-sharing ringan aja berkaitan dengan skripsi. Nah, nanti kalau pas longgar silahkan Anda pelajari, Anda pilih kira-kira video yang mana yang cocok, tidak harus
73 video itu Anda tonton semua, itu akan menghabiskan waktu ya. Jadi Anda pilih sesuai dengan kebutuhan aja. Anda pengen belajar yang mana? Ini sebagai bahan ajar tambahan di luar materi utama yang terdapat di buku sekarang. Nah, kemudian di luar itu ada juga format review artikel yang sudah saya buat. Nanti Anda tinggal mengisi saja sesuai dengan artikel yang Anda peroleh. Nah, ini. Jadi untuk template-nya itu sudah saya susun. Jadi harapannya nanti bisa memudahkan Anda, tinggal memasukkan saja sesuai dengan artikel ilmiah yang sedang Anda pelajari. Judul, tinggal Anda masukkan judul artikel. Informasi umum, nama penulisnya siapa dimasukkan. Nama jurnal, tahun terbit dimasukkan, demikian seterusnya sampai aspek kebaruan nanti seperti apa. Ini sudah ada penjelasannya. Jelaskan sejauh mana artikel itu memperkenalkan konsep, teori, atau pendekatan baru yang belum banyak dibahas. Kebaruannya seperti apa, kemudian metode penelitiannya seperti apa, kontribusi artikelnya seperti apa. Jadi ini format paling simple yang saya susun untuk mereview artikel dengan harapan nantinya Anda mudah untuk mempelajari. Ini cuman ada 1 berkaitan dengan informasi umum, 2 aspek kebaruan, 3 ini saya ganti sekalian, 3 evaluasi metode penelitian, 4 itu langsung ke kontribusi. Ini bahan baku awal yang nantinya bisa Anda gunakan untuk menyusun outline atau rancangan dasar penelitian Anda nanti. Nah, rancangan dasar penelitian itu nantinya bisa Anda gunakan untuk membuat proposal skripsi atau proposal untuk penelitian yang sifatnya nanti menuju ke publikasi. Nah, itu berkaitan dengan template. Kemudian kita melangkah lebih dalam lagi untuk mengenal mata kuliah ini ya. Sebenarnya kenapa sih kok Anda sebagai mahasiswa harus susah payah menempuh mata kuliah ini? Nah, ini saya buatkan rangkuman dengan penjelasan yang sederhana, mudah-mudahan nanti bisa Anda pelajari lebih detail. Nah, nanti saya share juga, ini saya sudah bikin di blog ya, di website sederhana. Di situ ada penjelasan mengapa kok Anda sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dengan jurusan yang spesifik yaitu ilmu manajemen penting untuk belajar tentang metode penelitian untuk bisnis. Nah, saya kasih gambaran simpelnya aja, kurang lebih seperti ini. Jadi Anda sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan ilmu manajemen penting untuk belajar tentang metode penelitian untuk bisnis karena beberapa alasan sebagai berikut. Pertama yaitu pemahaman konsep dasar yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Jadi Mas dan Mbak semua, yang namanya metode penelitian untuk bisnis itu bisa memberikan Anda pemahaman tentang bagaimana mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data secara sistematis. Sebagai seorang manajer atau calon pemimpin bisnis, nah, kan nanti profesinya di seputar itu ya. Mahasiswa perlu memahami cara yang tepat untuk membuat keputusan yang didasarkan pada data yang valid dan reliable, bukan hanya berdasarkan intuisi. Jadi jangan hanya mengandalkan feeling. Pengetahuan tentang metode penelitian itu bisa mengajarkan Anda untuk berpikir kritis dan analisis serta membangun argumentasi yang solid dalam pengambilan keputusan. Nah, contohnya seperti apa Pak kalau di dunia bisnis? Nah, misalkan ada seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan smartphone. Dia perlu memutuskan apakah akan meluncurkan produk baru atau tidak. Dengan menggunakan metode penelitian seperti riset pasar, si manajer ini bisa mengumpulkan data tentang preferensi konsumen, analisis tren pasar, dan tingkat persaingan. Nah, berdasarkan data yang diperoleh, manajer bisa membuat keputusan yang lebih rasional dan terinformasi tentang apakah akan meluncurkan produk baru itu merupakan langkah yang tepat. Nah, karena kalau langkahnya salah, perusahaan akan rugi kan. Pasar nggak butuh produk baru, tapi Anda nekat untuk menjual produk baru. Kenapa nggak yang lama aja Anda sempurnakan lagi daripada bikin produk yang benar-benar baru? Itu penerapannya nanti di dunia bisnis seperti itu. Nah, nggak hanya itu Mas dan Mbak semua. Pentingnya analisis data itu bisa menyelesaikan masalah bisnis sekompleks apapun. Karena apa? Dalam dunia bisnis, tantangan yang dihadapi itu seringkali bersifat kompleks dan memerlukan solusi berbasis data. Nah, metode penelitian untuk bisnis itu bisa mengajarkan Anda sebagai mahasiswa bagaimana cara untuk melakukan riset pasar, riset konsumen, analisis keuangan, dan studi kelayakan yang semuanya itu berfokus pada pengambilan keputusan yang tepat. Tanpa keterampilan penelitian yang baik, seorang manajer akan kesulitan dalam memahami akar masalah dan merancang solusi yang efektif. Contohnya gimana Pak? Misalkan gini, ada sebuah perusahaan retail sedang mengalami penurunan penjualan. Nah, seorang manajer, misalkan Anda di posisi manajer seperti ini ya, Anda perlu tahu akar masalahnya di mana. Apakah karena harga produk yang terlalu tinggi, atau lokasi toko yang kurang strategis, atau jangan-jangan kualitas layanan pelanggan yang Anda berikan selama ini itu dianggap sebagai layanan pelanggan yang buruk. Dengan menggunakan metode penelitian, misalkan Anda melakukan survei, Anda melakukan analisis data penjualan, Anda sebagai manajer bisa mendapatkan wawasan yang lebih jelas tentang
faktor apa sih yang menjadi penyebab penurunan penjualan, sehingga dari situ Anda bisa merespon dengan merancang strategi yang sesuai untuk memperbaiki. Nah, selain itu, manfaat berikutnya adalah bisa meningkatkan kemampuan penulisan dan presentasi laporan bisnis. Nah, ini skill dasar yang wajib Anda miliki ketika nanti terjun ke dunia profesional. Entah itu sebagai karyawan sebuah perusahaan besar atau sebagai pengusaha di bidang apapun. Anda membuka bisnis sendiri, Anda punya kemampuan penulisan dan presentasi laporan bisnis, itu akan sangat membantu. Karena apa? Dalam banyak peran manajerial, kemampuan untuk menulis laporan yang jelas dan terstruktur adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan. Melalui pembelajaran metode penelitian, Anda sebagai mahasiswa itu nanti bisa melatih untuk menyusun laporan penelitian yang terorganisir dengan baik. Ada latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, dan rekomendasi. Nah, kemampuan ini sangat bermanfaat dalam menyelesaikan hasil riset atau menyampaikan hasil riset kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan, termasuk dalam presentasi kepada investor, mitra, atau dewan direksi. Kalau Anda masuk di sebuah perusahaan, di awal-awal mungkin Anda berada di level bawah, misalkan di staff gitu ya. Seiring berjalannya waktu, ketika prestasi Anda baik, Anda bisa jadi naik ke supervisor. Supervisor kinerjanya makin baik, naik ke level middle manager. Middle manager skillnya makin baik, naik ke level manager. Manager makin baik, naik ke level direktur, dan seterusnya. Sampai mungkin Anda jadi pemegang saham di perusahaan tersebut. Nah, yang bisa mendorong Anda naik level di sebuah perusahaan itu salah satunya di antara banyak keterampilan lain yang tentunya dibutuhkan Anda sebagai mahasiswa, itu ya berkaitan dengan ini, Mas dan Mbak semua. Jadi ada kemampuan penulisan dan presentasi laporan bisnis. Contoh, ketika Anda menjadi seorang manajer proyek, diminta untuk menyusun laporan tentang keberhasilan implementasi sistem ERP, Enterprise Resource Planning di perusahaan. Dengan keterampilan yang Anda miliki di mata kuliah ini, Anda bisa itu nggak kaget nantinya ketika diminta untuk menyusun laporan yang terstruktur dan jelas, termasuk data yang menunjukkan mana yang terjadi peningkatan efisiensi operasional, waktu implementasi, dan perbandingan biaya sebelum dan sesudah implementasi. Nah, karena ini kan kaitannya dengan ERP, Enterprise Resource Planning, jadi perencanaan sumber daya di sebuah perusahaan, itu mau digunakan untuk apa saja. Nah, laporan ini kemudian bisa Anda presentasikan kepada pemangku kepentingan dengan cara yang profesional dan mudah dipahami. Ya. Selain itu, Mas dan Mbak semua, Anda juga bisa memahami peran penelitian dalam inovasi dan pengembangan bisnis. Entah itu bisnis di mana Anda bekerja atau bisnis yang Anda kelola sendiri. Penelitian bisnis itu tidak hanya fokus pada analisis kondisi saat ini, tapi juga peluang untuk inovasi dan pengembangan. Anda sebagai mahasiswa ilmu manajemen yang terlatih dengan metode penelitian, karena sudah menempuh mata kuliah ini sampai selesai nantinya, itu diharapkan bisa merancang riset yang mendalam tentang tren pasar, perilaku konsumen, atau teknologi baru mungkin yang bisa memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan. Nah, ini bisa jadi bekal Anda melalui wawasan yang tepat sehingga bisa memandu pengembangan produk baru, pemasaran, atau strategi ekspansi bisnis. Contoh penerapannya gimana? Misalkan ada sebuah perusahaan makanan. Nah, perusahaan makanan itu ingin meluncurkan produk baru, tapi mereka nggak yakin dengan preferensi konsumen. Kira-kira konsumen suka nggak ya dengan produk itu? Nah, melalui penelitian pasar yang dilakukan dengan metode yang tepat, misalkan menggunakan wawancara atau survei, perusahaan itu nantinya bisa mengidentifikasi tren baru dalam konsumsi makanan. Misalnya, meningkatkan minat pada makanan berbasis nabati. Nah, berdasarkan hasil riset ini, perusahaan Anda nanti bisa merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan meningkatkan peluang keberhasilan produk baru di pasar. Nah, selain itu, ada juga kompetensi terkait dengan pengelolaan proyek. Kalau Anda sudah masuk di ilmu manajemen, itu kan ada berkaitan dengan pengelolaan proyek yang seringkali melibatkan penelitian untuk memastikan bahwa sebuah proyek atau kegiatan atau penugasan tertentu itu bisa dijalankan dengan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan Anda membekali diri melalui metode penelitian, Anda akan punya keterampilan yang dibutuhkan. Gimana sih cara untuk merancang, mengevaluasi proyek berbasis data? Gimana sih cara memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam proses pengelolaan proyek itu punya dasar yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini penting. Misalkan gini ya, ada sebuah perusahaan teknologi, mereka sedang mengembangkan aplikasi mobile yang terbaru, jadi untuk HP, untuk seluler. Nah, manajer proyek menggunakan metode penelitian untuk mengevaluasi resiko yang mungkin terjadi selama pengembangan, misalkan berkaitan dengan masalah teknis atau kurangnya minat pasar. Nah, dengan melakukan studi kelayakan, survei terhadap calon pengguna, dan analisis data teknis,
manajer proyek bisa memitigasi. Nah, mitigasi itu apa? Meminimalkan risiko. Dengan cara yang lebih terstruktur, memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan tujuan tercapai. Nah, atau bisa juga ketika Anda, Mas dan Mbak semua itu mungkin ada minat untuk mengembangkan karir di bidang penelitian. Nah, keterampilan penelitian sebagai landasan untuk pengembangan karir itu juga ada manfaatnya bagi Anda nanti. Karena apa? Pengetahuan tentang metode penelitian itu bisa memberikan Anda alat untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan dalam dunia bisnis. Anda akan punya kemampuan untuk mengevaluasi dan menilai strategi bisnis yang ada, mengidentifikasi area untuk perbaikan, serta mengusulkan perbaikan berbasis data. Nah, kata kuncinya di sini, berbasis data. Jadi bukan hanya berdasarkan intuisi atau feeling atau pendapat pribadi Anda, atau hasil obrolan yang tidak jelas dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Tapi data lapangan yang benar-benar Anda kumpulkan, Anda olah, Anda analisis, Anda simpulkan. Nah, keterampilan ini bisa membuka banyak peluang karir, baik sebagai manajer, analisis bisnis, konsultan, maupun peran akademik maupun peneliti. Jadi ini cakupannya luas nantinya, skill Anda yang berkaitan dengan metode penelitian. Contoh, misalkan ada kakak tingkat Anda sebagai lulusan manajemen punya keterampilan dalam metode penelitian. Nah, dia bisa bekerja dalam sebuah perusahaan besar itu sebagai analisis bisnis. Nah, dalam peran ini, kakak tingkat Anda itu, alumni Fakultas Ekonomi, bisa meneliti data kinerja perusahaan dan mengidentifikasi area mana sih yang butuh perbaikan. Mana sih yang perlu diefisienkan operasionalnya, mana yang harus kita kelola lebih baik terkait dengan SDM atau karyawannya. Nah, dengan kemampuan ini, si lulusan manajemen tadi itu bisa menawarkan solusi berbasis data untuk meningkatkan kinerja perusahaan, yang pada gilirannya bisa membuka peluang untuk naik jabatan atau pindah ke posisi yang lebih strategis dalam organisasi atau perusahaan tempat dia bekerja. Nah, jadi kalau mau kita simpulkan secara keseluruhan, yang namanya metode penelitian untuk bisnis itu apa sih? Itu sebuah kompetensi dasar yang pastinya Anda perlukan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat, mengelola informasi secara efektif dan menghasilkan wawasan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, keterampilan ini itu sangat penting, tidak hanya dalam dunia akademik, jadi dalam artian tidak hanya dibutuhkan ketika Anda kuliah tok, atau tidak hanya dibutuhkan ketika Anda pengen berkarir sebagai dosen maupun peneliti, enggak. Tapi juga ada banyak manfaat yang bisa Anda dapat ketika nantinya Anda berkarir di dunia bisnis yang profesional. Dalam artian, setiap sumber daya yang Anda keluarkan, waktu, tenaga, biaya, itu akan ada imbal balik yang sepadan. Lewat gaji, insentif, tunjangan, dan sebagainya. Itu kan dunia bisnis profesional kan bekerja seperti itu. Nah, makanya kita bekali Anda sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen dengan ilmu yang berhubungan dengan metode penelitian bisnis. Jadi, kalau Anda pengen lihat gambaran umum seperti apa sih skripsi itu atau karya tulis ilmiah secara umum itu, Anda bisa cek di YouTube channel yang sudah share tadi. Oke, itu sebagai penutup untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Kelompoknya sudah terbentuk ya ini ya? Sudah atau tadi di grup toh? Halo, apakah suara saya terdengar? Suara saya masuk nggak ini? Oh iya. Oke, kalau kelompoknya sudah terbentuk, silahkan Anda mengajukan satu pertanyaan kritis ya terkait dengan penjelasan saya yang terakhir tadi. Anda tulis di kolom komentar namanya siapa, mewakili kelompok berapa, di kelas apa. Misalkan 6C. Misalkan Mbak Raning Galih dari kelompok 1 kelas 6C. Nah, pertanyaannya apa? Silakan ditulis di kolom komentar di situ. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut di situ, di website tersebut. Jadi ini sebagai alternatif metode pembelajaran ya. Itu aja mungkin untuk kuliah perdana pada pagi hari ini. Nanti file yang sudah saya sampaikan hari ini akan saya share di grup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.